Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 1820 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Di bawah perikop Kaleb mendapat Hebron. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang pembagian tanah pusaka untuk suku-suku Israel. Saudara, dalam konteks ini bangsa Israel sudah masuk di tanah Kanaan dan mereka sedang berbagi. Tapi ingat saudara, tanah itu gak kosong. Tanah itu ada orang-orang yang tinggal di sana. Mereka ada suku Enak, mereka ada orang-orang yang sudah lama tinggal di tanah Kanaan, dan orang Israel
untuk dapat mendudukinya, mereka harus berjuang, mereka harus berperang, mereka harus mengalahkan suku-suku yang tinggal di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb itu artinya anjing, saudara. Anjing itu kan tipikalnya itu setia. Kalau kita baca firman Tuhan ini, Kaleb itu memiliki sifat yang setia mengikut Tuhan. Amin. Kaleb bin Yefun adalah orang yang bersama-sama dengan Yosua dan 10 orang pengintai yang lain yang diperintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan 40 tahun yang lalu, kata Kaleb di dalam firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb dan Yosua yang memberikan kata-kata yang menguatkan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang diberkati Tuhan, yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu tanah-tanah yang berlimpah susu dan madu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan menjanjikan kepada Yosua dan Kaleb, Tuhan akan berikan mereka berkat lebih daripada yang didapatkan oleh suku-suku yang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Kaleb mendapat lebih daripada yang lain. Lihat saudara firman Tuhan di ayat 9 di sana. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada janji Tuhan yang belum Kaleb terima. Makanya Kaleb datang kepada Yosua menuntut janji Tuhan itu kepada Kaleb dan keturunannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari. Kenapa Kaleb mendapat berkat yang lebih daripada yang lain? Yang pertama yang saya tangkap dari firman Tuhan ini, Kaleb seorang yang berintegritas. Amin. Saudara perhatikan ayat 7 di sana, dikatakan seperti ini. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Kaleb adalah seorang yang berintegritas, orang yang jujur. Amin. Kaleb seorang yang jujur, berintegritas, makanya dia mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 37 ayat 37 berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang jujur akan ada masa depan. Haleluya. Dan itu terjadi kepada Kaleb. Kaleb memiliki masa depan yang luar biasa. Anak-anaknya dan keturunannya mendapat tanah pusaka, yaitu Hebron. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara dicurangi, saudara diperlakukan dengan tidak baik karena kejujuran saudara. Saudara percayalah, pada akhirnya orang yang jujur akan punya masa depan. Mereka yang tidak jujur, mereka tidak memiliki masa depan yang cerah. Ada banyak orang yang bersaksi di masa muda mereka merampok, mereka mencuri, mereka korupsi, mereka hidup dari ketidakjujuran mereka dan berakhir dengan penderitaan yang panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saya lihat kehidupannya sederhana tetapi jujur, saudara. Dan merekalah orang-orang yang punya masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kepada Kaleb karena Kaleb berintegritas. Hidupnya jujur, bersih, tulus, murni hatinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau diberkati seperti Kaleb, mendapat tanah pusaka. Hiduplah
berintegritas. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari Kaleb kita belajar, Kaleb adalah seorang pengikut Tuhan yang setia. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 9 di sana dikatakan, sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahku. Sudah perhatikan ayat 14 juga berkata, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Kaleb ini seorang yang setiawan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari nanti ketika Tuhan datang, bukan orang yang hebat, pintar, bukan orang kaya, tetapi orang yang setia. Hai hambaku yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak pun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mungkin saudara minder, kok pelayanan saya hanya 1-2 orang, sementara teman yang lain 100, 200, sampai bahkan mungkin ribuan orang yang dia layani. Tapi percayalah, Tuhan gak melihat kuantitas itu. Yang Tuhan lihat itu adalah kesetiaan kita. Setia gak kita dengan hal-hal yang kecil? Setia gak kita dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita? Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, setia gak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang setia, berarti dia tetap berdiri tegak, berdiri kokoh. Sama seperti tiang-tiang, pilar-pilar di bangunan itu kan, dia tetap setia, mau hujan, panas, dia tetap setia. Dia nggak bergeser, saudara, tetapi dia tetap ada di situ. Dalam segala situasi dan kondisi, tetap berdiri tegak. Orang yang setia, mau ada masalah atau tidak ada masalah, mau diberkati atau tidak, terjadi mujizat atau tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah Tuhan Yesus dengan setia. Bukan hanya di saat susah setia, tapi di saat diberkati, sudah silau dengan berkat-berkat Tuhan, lupa sama Tuhan. Saudara, setialah, sama seperti Kaleb. Tadi saya katakan, Kaleb itu artinya anjing. Anjing itu kan satu sifat anjing itu setia kepada Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar setia dari seorang Kaleb ini. Dia setia kepada Tuhannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu itu kan sempat viral ya, film yang menceritakan tentang kesetiaan anjing kepada tuannya. Filmnya berjudul Hachiko. Saudara yang dikasihi Tuhan, tuannya selalu berangkat pergi kerja naik kereta api, dan anjing itu mengantar setiap pagi tuannya sampai ke kereta api itu. Dan pulangnya anjing itu pergi ke kereta itu menunggu tuannya pulang. Setiap hari secara rutin dilakukan seperti itu. Nah, saudara, dan kejadian bahwa tuannya meninggal, anjing itu tetap menunggu dengan setia, menunggu tuannya pulang. Sampai pada akhirnya anjing itu mati di saat dia menunggu tuannya pulang. Itulah kesetiaan. Amin. Dia tetap setia menanti dan menanti tuannya pulang. Haleluya. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan, setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, setia dengan pasangan kita sampai Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya tetap setia. Haleluya. Dan yang ketiga dari Kaleb ini kita belajar, Kaleb seorang yang tahu firman. Dia selalu pegang janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang yang tahu firman dan selalu pegang janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Amin. Maka apa yang kita pegang itu, kita imani, kita aminkan bahwa firman Tuhan itu
berjanji kepada kita. Dan saya percaya saudara, apa yang menjadi janji Tuhan yang kita yakini itu yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, itu Tuhan akan genapi. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb datang mengingatkan Yosua. Mungkin Yosua lupa, mungkin orang-orang pada saat itu lupa, tapi Kaleb percaya Tuhan tidak pernah lupa pada janji-janjinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kaleb selalu pegang firman Tuhan itu. Dan apa yang Kaleb imani dan aminkan, itu yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, mari kita lihat janji Tuhan kepada Kaleb. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu yang Kaleb pegang. Itu yang Kaleb imani dan aminkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Pegang firman Tuhan. Amin. Pegang janji-janji Tuhan itu dan yakini, imani dan aminkan. Maka itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari Kaleb berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan dia berkat double. Dia sudah mendapatkan berkat di sukunya di Yehuda. Dia juga mendapat bonus Hebron. Tuhan kasih ke dia. Haleluya. Kenapa Kaleb mendapat berkat yang luar biasa? Karena Kaleb seorang yang berintegritas. Dia hidup jujur, tulus, dan murni hatinya. Amin. Dan yang kedua kita belajar dari Kaleb. Kaleb mengikut Tuhan dengan setia, dengan segenap hatinya, dengan setia. Haleluya. Ada banyak orang ketika susah setia, tapi ketika diberkati berubah setia. Waktu belum mendapat jawaban doa, setia berdoa, setia berpuasa, setia beribadah. Tapi ketika mendapat jawaban doa, berubah setia. Kaleb, dia tetap setia. Apapun yang terjadi, mau suka maupun duka, mau diberkati atau tidak, Kaleb tetap setia. Makanya Kaleb diberkati Tuhan. Dia mendapat tanah pusaka Hebron karena Kaleb setia kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga kita belajar saudara, Kaleb pegang janji Tuhan. Kaleb tahu firman Tuhan. Dan Kaleb mengimani dan mengaminkan janji-janji Tuhan itu. Dan apa yang dia aminkan, yang dia imani, Tuhan berikan buat Kaleb. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal, dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati tanggal 29 Juni ini. Kami akan melaksanakan ibadah ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati mereka yang sudah menopang pelayanan ini. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan perayaan hari ulang tahun audio renungan pagi mengudara tanggal 29 Juni di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat,
Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar setia audio renungan pagi ini mengudara, saya mengundang saudara yang ada di seputaran Bali ataupun di luar kota yang mau datang dalam ibadah KKR tanggal 29 Juni ini di Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali pukul 5 sore. Kita akan melaksanakan ibadah KKR. Saudara yang mau datang, harap konfirmasi kehadiran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, japri saya berapa orang yang ikut karena tempat terbatas. Bapak Ibu Saudara bisa menjapri WA saya di 081337491360. Saya tunggu konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur pekerjaan Tuhan ini untuk mensukseskan ibadah KKR tanggal 29 Juni ini, saudara bisa menabur ke nomor rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Saudara yang menabur, Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana. Dengan demikian saudara mengambil bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kristus Yesus Tuhan, disebar sampai ke seluruh pelosok negeri dan bahkan dunia. Saudara sudah mengambil bagian di dalamnya. Haleluya. Salam kasih dari Langoan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.